Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Oke, baik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu. Oke, baik. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang dimensi pengetahuan. Jadi di dalam taksonomi Bloom itu ada tingkatan pengetahuan dari C1 sampai C6, di mana C1 itu adalah mengingat, C2 itu adalah memahami, C3 itu adalah menerapkan atau mengaplikasikan. Itu dikategorikan ke dalam LOTS atau Lower Order Thinking Skill. Kemudian di tingkatan C4, C5 dan C6, di mana C4 itu adalah menganalisis, C5 itu menilai atau mengevaluasi, kemudian C6 itu adalah mengkreasi atau mencipta. Di mana ketiga tingkatan itu dikategorikan ke dalam HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Kemudian ada juga yang namanya dimensi pengetahuan, di mana di situ ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Di mana area LOTS itu dibagi lagi, bukan hanya dari C1 sampai C3, tetapi C1 sampai C6 di kategori faktual di dimensi pengetahuan. Sedangkan area HOTS itu adalah C4 sampai C6, tetapi dalam dimensi pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah pengetahuan faktual. Apa sih pengetahuan faktual itu di dalam dimensi pengetahuan? Jadi pengetahuan faktual itu adalah pengetahuan faktual itu berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Kemudian jenis pengetahuan faktual itu ada pengetahuan terminologi yang pertama. Kemudian pengetahuan terminologi ini meliputi nama-nama dan simbol-simbol verbal dan non-verbal tertentu. Contohnya itu kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, dan juga gambar-gambar. Kemudian jenis pengetahuan faktual yang kedua itu ada pengetahuan yang detail dan elemen-elemen yang spesifik mengacu pada pengetahuan peristiwa-peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Contoh pengetahuan faktual itu kita perhatikan di dalam ini, di gambar ini ada segitiga dan juga ada segi empat dan juga ada lingkaran. Jadi ada berwarna juga di sini dan ada penomorannya. Jadi pengetahuan faktualnya itu adalah siswa itu dapat mengetahui ciri khusus yang terlihat pada masing-masing gambar. Bentuk dan warna, kita lihat bentuk dan warnanya adalah berbeda, kuning sama hijau misalkan. Jadi siswa dapat menarik kesimpulan bahwa segitiga kuning diwakilkan oleh gambar 1, sedangkan segi empat hijau diwakilkan gambar 4. Kemudian ada yang namanya pengetahuan konseptual. Jadi pengetahuan konseptual ini meliputi skema, model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Pengetahuan konseptual ini meliputi pengetahuan klasifikasi dan kategori, meliputi kategori kelas, pembagian dan penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda. Kemudian prinsip dan generalisasi cenderung mendominasi suatu disiplin ilmu akademis dan digunakan untuk mempelajari fenomena atau memecahkan masalah-masalah dalam disiplin ilmu. Pengetahuan teori, model, dan struktur meliputi pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan generalisasi bersama dengan hubungan-hubungan di antara mereka yang menyajikan pandangan sistematis, jelas, dan bulat mengenai suatu fenomena, masalah, atau pokok pembahasan yang kompleks.
Lalu bagaimana contoh pengetahuan konseptual? Jadi contoh pengetahuan konseptual kita mengambil contoh yang gambar tadi juga seperti di prosedural. Jadi klarifikasi pada gambar ini, gambar 1 dan 2 merupakan gambar yang sejenis, yakni sama-sama gambar segitiga. Juga mengklarifikasi bahwasanya segi nomor 3 dan nomor 4 ini merupakan gambar yang sejenis, yaitu gambar sama-sama gambar segi 4. Kemudian ada yang namanya pengetahuan prosedural. Pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedural ini sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Hal ini meliputi pengetahuan, keahlian-keahlian, algoritma-algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode secara kolektif disebut sebagai prosedur-prosedur. Lalu bagaimana contoh pengetahuan prosedural ini? Jadi contohnya itu ketika siswa diminta mencari luas segitiga siku-siku yang hanya diketahui alas dan sisi miringnya. Pada pengetahuan prosedural ini, siswa dapat mengetahui secara langsung langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari tingginya terlebih dahulu menggunakan Pythagoras ya. Karena dalam mencari luas dibutuhkan tinggi segitiga. Setelah mengetahui tinggi segitiga, langkah selanjutnya adalah memasukkan alas dan tinggi ke dalam rumus luas segitiga. Kemudian yang terakhir di dalam dimensi pengetahuan itu ada yang namanya pengetahuan metakognitif ya. Jadi pengetahuan metakognitif ini adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab untuk pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Berkembang, para peserta didik akan menjadi lebih sadar dengan pemikiran mereka sendiri, sama halnya dengan lebih banyak mereka mengetahui kesadaran secara umum. Dan ketika mereka bertindak dalam kewaspadaan ini, mereka akan cenderung belajar lebih baik. Kemudian bagaimana sih contoh pengetahuan metakognitif ini? Misalkan siswa mendapat 5 soal dengan pembahasan materi yang berbeda. Pada langkah ini, siswa dapat menyadari sendiri soal nomor berapa yang harusnya dia kerjakan terlebih dahulu yang lebih mudah sesuai dengan penguasaan materi yang dia miliki. Kemudian contoh yang kedua itu, misalnya pada soal tersulit yang siswa dapatkan berbentuk soal cerita. Siswa harusnya mengidentifikasi dahulu apa yang mau diselesaikan dalam soal cerita tadi. Lalu dari data yang disajikan, siswa mencari tahu alasan mengapa data yang disajikan seperti itu. Selanjutnya mencari tahu langkah penyelesaiannya dan mengaitkan dengan data yang tersaji. Yang terakhir adalah mencari solusi dari pertanyaan dalam soal cerita. Oke, baik, sekian dulu pembahasan dari channel Guru Belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi jangan lupa like dan berikan komentar jika ada yang salah ataupun kekeliruan dalam penjelasan video ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe. Oke, share video ini jika bermanfaat dan agar bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih.